teman-teman ya. Tugas Bahasa Indonesia Tenggat Malamin. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that Hai semua, kami dari kelompok Gengel. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang materi kritik sastra dan esai sastra. Kenalin, aku Jessica. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian dan ciri-ciri kritik sastra. Nah, yang pertama, pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah karangan yang menilai baik buruknya sebuah karya kesusastraan. Penilaian itu sendiri dapat didasarkan pada beberapa alasan. Nah, misalkan isi atau bentuk karya sastra itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri kritik sastra. Nah, ciri yang pertama yaitu kritik sastra ini memberikan respon terhadap sebuah karya sastra. Nah, respon ini dapat berupa tanggapan, komentar, pujian maupun kritikan yang bersifat objektif atau membangun. Nah, ciri yang kedua yaitu kritik sastra ini mencerminkan pendapat atau pandangan pribadi dari seorang kritikus terhadap sebuah karya sastra. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kami tampilkan di sini. Oke, akan dilanjutkan oleh Ella. Halo guys, jadi bersama saya Ella. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan kritik sastra. Nah, pertama-tama yaitu struktur kritik sastra. Yang pertama ada pernyataan pendapat. Nah, yang kedua ada argumen. Argumen ini akan berisi tentang penjelasan pendapat secara objektif. Nah, yang ketiga yaitu ada reiterasi. Nah, dalam reiterasi ini akan ada penegasan ulang mengenai pendapat yang sudah disampaikan pada struktur yang sebelumnya. Nah, kemudian aku akan jelasin ke kalian tentang kaidah kebahasaan dari kritik sastra. Nah, kaidah kebahasaan dari kritik sastra itu yang pertama ada menggunakan kata denotatif. Nah, kata denotatif ini adalah kata yang bermakna sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi ini berfungsi untuk kata penghubung dan juga keterangan waktu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada kata verbal mental. Kata verbal mental ini berfungsi untuk mengungkapkan ekspresi dari kata-kata pada pendapat yang disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu ada kata rujukan, dan terakhir ada kata atau kalimat persuasif yang akan berfungsi untuk merujuk dan juga mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu hal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengertian dari esai sastra yang akan dijelaskan oleh Vincent. Sekian. Oh, giliran saya ya? Halo semua, kenalin nama saya Vincent. Di sini saya akan menjelaskan pengertian esai sastra dan ciri-cirinya. Jadi, esai sastra adalah tulisan yang berisi pemikiran atau pendapat pribadi mengenai sebuah karya sastra. Adapun ciri-ciri dari esai sastra tersebut, yang pertama, ditulis dalam bentuk prosa. Yang kedua, pendek dan dapat dibaca dengan nyaman selama beberapa jam. Yang ketiga, memiliki penulisan yang khas. Dan yang terakhir, memiliki nada pribadi atau bersifat pribadi. Oke, segitu dulu ya guys ya. Nanti kaidah kebahasaan dan strukturnya akan dilanjutkan lagi. Bye. Udah giliran gue ya? Nah, gue tau nih, gue dari kelompok Jekyll akan menjelaskan tentang struktur dari esai sastra. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu memperkenalkan topik yang akan didiskusikan. Yang kedua itu isi, menyajikan argumen dengan bukti pendukung. Yang terakhir ada penutup, meringkas dan menyatakan kembali pendapat. Nah, di sini gue akan melanjutin presentasi gue, yaitu kaidah kebahasaan dari esai sastra. Yaitu yang pertama ada baku, struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua ada logis, ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga ada ringkas, yaitu ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata yang seperlunya dan tidak berlebihan, tetapi isinya bernas bro. Yang keempat ada runtun, ide diungkapkan dengan secara teratur sesuai urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang terakhir ada denotatif nih, kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya bernas bro. Sekian dari gua, thank you guys.
Halo guys, balik lagi bersama saya Deva Sastra ya guys ya. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan kritik sastra dan isi sastra. Jadi dua itu beda ya guys ya. Dan yang membedakan itu adalah kritik sastra memiliki penjelasan yang ringkas dan memiliki sinopsis, sedangkan isi sastra itu tidak memiliki sinopsis dan tidak memiliki penjelasan yang ringkas. Oke, nanti penjelasannya bisa lebih lanjut lagi di sini. Oke, see you the next slide. Sekian dari kelompok kami.